Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-67. Kita bersyukur hari ini kita mencoba memanfaatkan episode kali ini untuk menambah pelajaran kita terkait dengan jejak sejarah peradaban umat Islam. Kita berharap dari mempelajari sejarah masa lalu, kita bisa mengambil pelajarannya. Yang buruk janganlah terjadi lagi di masa sekarang, dan yang baik-baik akan terus kita kembangkan untuk mengembangkan peradaban umat Islam ini menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Kita sudah membahas dalam beberapa episode mengkaji keteladanan jejak sejarah dari para sahabat dekat Rasulullah yang ada di dalam kelompok Khulafaur Rasyidin. 4 khalifah pertama yang menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita sudah mengambil banyak pelajaran dari beliau-beliau para sahabat dekat Rasulullah itu. Nah, yang menarik adalah ketika terjadi peralihan dari zamannya Khulafaur Rasyidin menjadi sebuah kekhalifahan dalam dinasti Umayyah. Disinilah puncak dari perpecahan politik yang sesungguhnya sudah dimulai sejak awal saat Rasulullah wafat, sudah memunculkan bibit-bibit perpecahan politik itu. Nah, kita sudah mengkaji semua itu, di mana di fase yang ketiga atau di pemerintahan yang ketiga di zamannya Utsman bin Affan, perpecahan itu semakin terasa dan kemudian menyebabkan terbunuhnya khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Ternyata ini semakin memuncak di khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Disinilah yang menjadi simpul dari perpecahan dan kemudian diwariskan kepada generasi-generasi sesudahnya, dimulai dari perpecahan politik tetapi kemudian menyebar menjadi perpecahan yang lebih luas lagi, bahkan sampai ke teologi, sampai ke fikih, sampai ke aliran-aliran yang muncul ya setelah perpecahan politik itu terjadi dan membawa implikasi yang sangat luas kepada umat Islam bahkan sampai hari ini. Ada seorang tokoh yang sangat menarik yang berada di dalam posisi sentral dalam pusaran perpecahan pada waktu itu, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia inilah yang kemudian tampil di panggung utama di akhir-akhir masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian mengambil posisi sentral itu, memindahkan format kekhalifahan Khulafaur Rasyidin menjadi sebuah dinasti yang cenderung kepada kerajaan, yaitu dinasti Umayyah. Dipicu oleh ketidakpuasan para oposisi politik di zamannya Utsman bin Affan, yang para pemberontak itu, para oposisi itu menjadi pemberontak yang kemudian terjadilah pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Sejak itu perpecahan politik antar firqah, antara golongan itu sedemikian terbukanya. Nah, pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan ini kemudian memunculkan keinginan untuk membalas itu, yang disebut sebagai kisos, hukum kisos, balas dendam atas kematian Utsman bin Affan. Nah, di antaranya itu adalah yang terbesar dari kelompoknya Muawiyah. Dikarenakan Muawiyah bin Abu Sufyan ini sesungguhnya adalah orang dekat dari Utsman bin Affan. Andalan, tokoh andalan yang kemudian pada waktu itu menjadi gubernur wilayah yang sangat luas, yaitu di negeri Syam. Nanti kita lihat beberapa catatan sejarahnya, bagaimana karir politik dari Muawiyah itu.
Disebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan ini, maka kelompok pendukung dari Utsman bin Affan menuntut balas. Di mana pada waktu itu khalifah penggantinya adalah Ali bin Abi Thalib yang berharap bisa meredam perpecahan di antara kalangan umat Islam itu sendiri. Dikarenakan Utsman bin Affan terbunuh oleh umat Islam sendiri yang tidak puas dengan kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, di zamannya Ali inilah kemudian terjadi perang secara terbuka. Perang saudara yang pertama itu terjadi di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian kita kenal sebagai Perang Siffin, yaitu kelompok dari Muawiyah pendukung Utsman bin Affan yang ingin menuntut balas kepada para pemberontak pembunuh Khalifah Utsman, tetapi merasa dihalangi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang sesungguhnya keinginan Khalifah Ali adalah meredam perpecahan di kalangan umat Islam itu. Sehingga beliau sampai memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, ke Irak. Tetapi beliau tidak berhasil, dan kemudian gerakan yang dilakukan oleh Muawiyah bersama pendukungnya ini semakin membesar, dan kemudian terjadilah perang antara kelompok Muawiyah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib dalam sebuah perang yang dikenal sebagai Perang Siffin. Sesungguhnya dalam Perang Siffin ini dimenangkan oleh Khalifah Ali dan bisa mengalahkan, memukul mundur pasukan dari Muawiyah itu. Tetapi mereka tetap beroposisi terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, di zaman pemerintahan Khalifah Ali ini juga terjadi perang saudara. Selain berhadapan dengan Muawiyah, juga Ali berhadapan dengan Aisyah, istri Rasulullah, yang kemudian juga bisa dipadamkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi situasi pada waktu itu, situasi politiknya sudah sedemikian kacau balaunya dan tidak terkontrol oleh pemerintahan Ali. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib juga terbunuh, bahkan oleh pendukungnya sendiri yang tidak puas atas sikap Ali terhadap para pemberontak yang tidak ditumpasnya, tidak dihabisinya, dikarenakan Ali bin Abi Thalib menginginkan meredam peperangan atau perpecahan di kalangan umat Islam sendiri yang sesungguhnya adalah saudara di dalam agama. Nah, sahabat sekalian, Ali bin Abi Thalib terbunuh dan kemudian para sahabat membaiat keturunannya Ali, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, untuk mengatasi masalah itu. Diharapkan semua berbaiat kepada Hasan. Tetapi kelompok Muawiyah tidak sepakat dan tidak mau berbaiat kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga masa kekuasaan dari Hasan itu hanya berjalan kira-kira 6-7 bulan. Situasinya tetap genting dan bahkan kemudian chaos, dan akhirnya menampilkan Muawiyah di panggung utama dari perpolitikan umat Islam di zaman itu. Hasan bin Ali bin Abi Thalib kemudian menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah sebagai upaya rekonsiliasi, dengan harapan ketika dipegang oleh Muawiyah, maka umat Islam tidak lagi terpecah belah. Dengan berbesar hati, Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah. Nah, Muawiyah kemudian memanfaatkan hal itu, mengambil komando, ya, posisi tongkat komando untuk mengendalikan keadaan yang sedang kacau balau pada waktu itu. Dan kemudian Muawiyah memindahkan ibu kotanya dari Kufah di Irak, dipindahkan ke Damaskus, ke Suriah, di mana pada saat itu Damaskus adalah base camp dari Muawiyah selama sekian tahun dia menjadi gubernur di Suriah itu. Dengan cepat Muawiyah bisa mengendalikan situasi dan melakukan konsolidasi, dikarenakan Damaskus adalah base camp dia, di mana selama menjadi gubernur di kawasan Suriah dan sekitarnya itu, Muawiyah memiliki kekuatan militer yang sangat tangguh. Bahkan di zaman Muawiyah menjadi gubernur itu, dia membangun sebuah angkatan perang yang belum pernah dibangun pada khalifah-khalifah sebelumnya, yaitu angkatan laut.
Kalangan Arab di zaman itu tidak terlalu familiar dengan pasukan angkatan laut. Tetapi dikarenakan Muawiyah menjadi gubernur di dekat kawasan Laut Mediterania itu, yang dikenal sebagai bagian dari negeri Syam itu, maka dia memiliki atau membangun pasukan militer yang sangat tangguh di sana. Nah, ketika dia diberi kewenangan untuk menjadi khalifah pengganti, dan kemudian dibaiat oleh sebagian besar dari para sahabat pada waktu itu atas usulan dan kesepakatan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, maka Muawiyah melakukan konsolidasi besar-besaran dari Damaskus, sekarang ibu kota kekuasaannya, dan kemudian mengubah sistem kekhalifahan dari eranya Khulafaur Rasyidin menjadi sistem dinasti, sistem kerajaan. Dikarenakan Muawiyah ini menjadi gubernur dalam beberapa periode kekhalifahan sejak zamannya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib, dia sangat menguasai wilayah yang dulu pernah menjadi jajahan Romawi dan Persia itu. Sebuah kawasan yang sangat strategis yang disebut sebagai negeri Syam itu. Nah, Muawiyah kemudian mengendalikan dengan caranya sendiri perpecahan politik pada waktu itu dengan melakukan konsolidasi besar-besaran dengan berbasis pada kekuatan militer yang dibangun bukan dari kekuatan orang-orang atau penduduk Jazirah Arabia, melainkan disandarkan pada kekuatan militer yang dibangun dari penduduk kawasan negeri Syam itu. Bahkan sistem kekhalifahan yang diwariskan oleh Rasulullah kepada para sahabat dekatnya, Khulafaur Rasyidin itu, kemudian diubah dengan mengikuti gaya pemerintahan Romawi dan Persia yang bersandar pada kerajaan. Nah, nantinya akan kita lihat bahwa dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ini kemudian mewariskan kekuasaan itu bukan kepada sahabat-sahabat yang terbaik di zamannya, tetapi ternyata diwariskan kepada keturunannya. Maka kepemimpinan Muawiyah ini menjadi titik balik dari sistem pemerintahan khalifah atau khilafah menjadi pemerintahan yang bersifat dinasti. Dan kemudian ini diwariskan terus sampai Bani Umayyah pun digantikan oleh dinasti berikutnya, yaitu dinasti Abbasiyah yang masih bersistem pada kerajaan itu. Oke sahabat sekalian, ini adalah sebuah titik balik yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa sistem politik di negeri-negeri Islam kemudian menjadi sistem kerajaan yang diwariskan dari generasi ke generasi di keluarga itu sendiri. Maka mari kita mencoba menelisik jejak sejarah dari tokoh sentral dari peralihan sistem khilafah menjadi dinasti itu. Siapakah sebenarnya Muawiyah ini? Maka kalau kita lihat dalam catatan sejarah, kita mendapati bahwa sesungguhnya Muawiyah ini memiliki kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu bertemu di kakeknya kakek atau ayahnya ayahnya sampai kepada kakek canggahnya yang bernama Abdul Manaf. Kalau kita lihat silsilahnya, maka kita menyebutnya sebagai Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Disebutlah ini sebagai Bani Umayyah karena pada kakek generasi keempatnya bernama Umayyah. Sedangkan Nabi Muhammad disebut sebagai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi bertemu di kakeknya yang bernama Abdul Manaf, tetapi secara generasi Nabi Muhammad itu adalah generasi keempat, sedangkan Muawiyah itu ada pada generasi yang kelima. Sehingga kita bisa menyebutnya Muawiyah ini sesungguhnya adalah keponakan jauh dari Nabi Muhammad, tetapi baninya berbeda. Nabi Muhammad berada dalam jalur Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berada dalam jalur Bani Umayyah. Tetapi kalau diteruskan bertemu pada kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Nah, Muawiyah ini usianya dengan Nabi terpaut kira-kira 32 tahun.
Dia terlahir di sekitar tahun 602 Masehi, sedangkan Nabi Muhammad pada tahun 570-an Masehi. Jadi generasinya Muawiyah ini adalah kira-kira segenerasi dengan Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu Nabi Muhammad, putranya Abu Thalib. Jadi sesungguhnya generasinya itu masih kalah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib generasinya sama dengan Nabi Muhammad, tetapi usianya memang jauh. Ali bin Abi Thalib usianya terpaut 30 tahun dengan Nabi Muhammad meskipun adalah sepupu. Nah, ini segenerasi dengan Muawiyah yang usianya terpaut 32 tahun. Sehingga kalau dilihat pada umurnya, generasinya adalah generasi Ali bin Abi Thalib. Karena itu mereka kemudian sezaman ketika generasi-generasi ini berganti, Muawiyah tampil di panggung politik pada saat Ali bin Abi Thalib itu berada di panggung politik sebagai khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Nah, antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah ini sejak lama terjadi persaingan. Di antara kedua bani ini, meskipun Rasulullah berusaha untuk mendekatkan, di antaranya mengambil menantu Utsman bin Affan yang sesungguhnya itu adalah Bani Umayyah. Jadi kalau mau disebut siapakah khalifah pertama dari Bani Umayyah, itu sesungguhnya adalah Utsman bin Affan. Tetapi yang menampilkan secara resmi Bani Umayyah itu adalah Muawiyah, ketika dia mengubah sistem kekhalifahan dari Khulafaur Rasyidin menjadi dinasti Umayyah. Di zaman Rasulullah ingin meredam itu persaingan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Dan beliau mengambil menantu Utsman bin Affan yang sesungguhnya berada di jalur Bani Umayyah. Sehingga beliau disebut sebagai sahabat dekat Nabi, menantunya, bahkan menantu 2 kali dikarenakan 2 putrinya dinikahkan secara berurutan dengan Utsman bin Affan, yaitu ketika Ruqayyah wafat digantikan dengan Ummu Kulsum, putri Nabi yang berikutnya. Jadi Nabi berusaha meredam itu, tetapi konflik itu mencuat ketika Rasulullah sudah wafat dan kemudian dua-duanya tampil dalam panggung politik. Di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itulah konflik itu kemudian terjadi secara meluas, apalagi dipicu oleh terbunuhnya Utsman bin Affan yang itu adalah berada dalam jalur Bani Umayyah, sehingga Muawiyah ingin menuntut balas. Tetapi Ali bin Abi Thalib menolak karena ingin meredam perpecahan itu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, maka Muawiyah kemudian mendapatkan keleluasaan untuk mengambil posisi politik yang utama pada waktu itu, dikarenakan dari Ali bin Abi Thalib yang terbunuh diwariskannya kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya disepakatilah diberikan kesempatan itu kepada Muawiyah. Nah, disinilah kemudian Muawiyah mengambil posisi dan kemudian mengubah segalanya. Sistem kekhalifahan itu diubah menjadi sistem dinasti untuk menunjukkan kekuasaan dari Bani Umayyah itu. Perpecahan itu juga terlihat kalau ditarik sejarahnya ke generasi sebelumnya, di generasi Nabi Muhammad. Di mana generasi beliau itu adalah segenerasi dengan ayah dari Muawiyah, yaitu Abu Sofyan. Siapa itu Abu Sofyan? Ternyata Abu Sofyan itu adalah pemimpin kafir Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah. Ketika Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul, menyampaikan risalah Islam, maka Abu Sofyan, bapaknya Muawiyah itu berada pada posisi paling depan untuk melakukan penentangan secara frontal kepada Nabi Muhammad. Bahkan ketika terjadi perang Badar, di mana kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mengalami kekalahan dan banyak tokohnya yang terbunuh, Abu Sofyan ini kemudian ditetapkan oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai panglima utama, sebagai pemimpin utamanya. Sehingga terjadilah beberapa kali peperangan antara orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sofyan,
ayahnya Muawiyah ini dengan Nabi Muhammad dan kalangan umat Islam, orang-orang beriman yang ada di Madinah. Sedangkan Abu Sofyan berada di Mekah. Terjadi sejumlah perang, di antaranya adalah perang Uhud, di mana umat Islam mengalami kekalahan telak dikarenakan terjadi kesalahan dari umat Islam sendiri. Pasukannya tidak taat kepada perintah Rasulullah, strategi yang diterapkan oleh Rasulullah, dan kemudian mengalami kekalahan. Yang tragis pada saat perang Uhud itu, di mana Abu Sofyan menjadi panglimanya dengan kebencian yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, termasuk istrinya dari Abu Sofyan yaitu Hindun, itu ikut berperang dan berhasil membunuh paman Nabi yaitu Hamzah. Hamzah paman Nabi terbunuh pada waktu itu, dan kemudian dengan sangat sadis Hindun, ibunya Muawiyah ini membunuhnya dan kemudian mengambil jantungnya dan kemudian mengunyahnya. Itu menjadi jejak sejarah yang sangat mengerikan dan menyedihkan. Maka kita bisa melihat catatan sejarah bagaimana posisi yang berhadapan antara keluarga Abu Sofyan, Hindun, dan kemudian Muawiyah, anak Abu Sofyan itu, dengan Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabat yang waktu itu berada di Madinah. Terjadi perang lagi, perang Khandaq, itu juga dipimpin oleh Abu Sofyan berhadapan dengan pasukan Nabi dan orang-orang beriman di Madinah. Peperangan demi peperangan antara kaum kafir Quraisy dengan umat Islam itu akhirnya mengarah kepada kemenangan umat Islam dengan didahului perjanjian Hudaibiyah, di mana pasukan Quraisy tetap dipimpin oleh Abu Sofyan itu. Dan kemudian puncaknya adalah ketika umat Islam bisa membuka kota Mekah, menaklukkan kota Makkah itu. Nah, di saat penaklukan kota Makkah itu pada tahun 630 Masehi itulah kemudian Abu Sofyan, Hindun dan keluarganya termasuk Muawiyah kemudian masuk Islam. Jadi sahabat sekalian, kita bisa melihat jejak sejarah di balik itu, atau sebelum mereka masuk Islam itu, bahwa mereka adalah orang yang sangat membenci. Terjadi persaingan antar klan, antar Bani Hashim dengan Bani Umayyah itu, dan kemudian menyulut kepada perpecahan politik dan seterusnya. Nah, setelah pembukaan kota Makkah itu, maka keluarga Abu Sofyan dan Muawiyah ini kemudian menjadi berbalik, berpihak di kelompok Islam. Termasuk Abu Sofyan maupun Muawiyah kemudian ikut berperang membela Islam. Di mana Abu Sofyan itu hidup sampai di zamannya Khalifah Utsman bin Affan sampai usia 90 tahun dan meninggal di zamannya Utsman bin Affan. Sedangkan Muawiyah kemudian menapaki karir yang cemerlang ketika dia sudah masuk Islam itu. Dites oleh Nabi Muhammad dan khalifah-khalifah berikutnya untuk melakukan pembelaan di dalam perang melawan orang-orang kafir. Ternyata Muawiyah menunjukkan kecemerlangannya. Di zaman Rasulullah misalnya, sesaat setelah dibukanya kota Mekah, ditaklukkannya kota Mekah itu, terjadi perang antara umat Islam dengan kelompok kafir di luar kota Mekah mengarah ke Taif, yaitu yang dikenal sebagai Perang Hunain. Ternyata Muawiyah ikut berperang untuk membela pasukan Islam. Yang kedua, di zamannya Khalifah Abu Bakar setelah Rasulullah wafat, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, Muawiyah tercatat juga ikut dalam perang membela Islam, yaitu dalam perang Yamamah, di mana Abu Bakar sedang menaklukkan, memerangi para nabi palsu yang bermunculan setelah wafatnya Rasulullah. Muawiyah berada dalam pasukan perang itu. Yang ketiga, di zamannya Umar bin Khattab, ternyata tercatat lagi Muawiyah ini sebagai bagian dari pasukan perang yang membela umat Islam. Di mana Umar bin Khattab waktu itu ingin membebaskan satu kawasan di Palestina, dan kemudian komandannya salah satunya adalah Muawiyah bin Abu Sofyan itu. Di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab itu, saudara Muawiyah namanya Yazid bin Abu Sofyan itu adalah gubernur di Suriah.
Nah, pada saat itu Gubernur Suriah yang saudaranya Muawiyah ini meminta bantuan kepada pasukannya Muawiyah untuk membuka pesisir-pesisir yang berada di negeri Syam itu, di sekitar Laut Mediterania itu, dan berhasil. Jadi memang karir Muawiyah ini cemerlang. Nah, di zamannya kekhalifahan Umar bin Khattab inilah karir Muawiyah semakin cemerlang. Karena dari berbagai keberhasilannya itu kemudian Umar bin Khattab memberikan kepercayaan kepada Muawiyah untuk menjadi gubernur Jordan. Dan yang menarik, tidak lama kemudian saudaranya yang gubernur di Damaskus itu meninggal dunia. Dan Umar bin Khattab memberikan kepercayaan menggabungkan Damaskus dengan Jordan di bawah kepemimpinan gubernur Muawiyah. Dan semakin menarik ketika kawasan yang ada di sekitar itu yang dipimpin oleh gubernur yang lainnya lagi meninggal, diberikan lagi kepada Muawiyah. Sehingga Muawiyah ini kemudian menjadi gubernur dengan memiliki kawasan yang paling luas dan paling kuat di zaman itu. Apalagi dia memiliki kekuatan militer yang sangat tangguh. Dan kemudian dia membangun angkatan perang, angkatan laut yang tidak pernah dimiliki oleh kekhalifahan sebelumnya. Bahkan oleh gubernur-gubernur yang lain, dia memiliki angkatan perang dan angkatan laut yang sangat kuat. Maka ketika Khalifah Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan yang kebetulan ada di dalam Bani yang sama, yaitu Bani Umayyah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memberikan kekuasaan yang lebih luas lagi kepada Muawiyah, dan dia menjadi andalan dari kekhalifahan Utsman pada waktu itu dengan menguasai kawasan yang strategis meliputi Jordan, Suriah, Lebanon, ya Palestina yang disebut sebagai kawasan Suriah Raya di sebelah timur atau di pesisir timur dari Laut Mediterania. Dan dengan kekuatan angkatan lautnya itu kemudian dia melakukan penaklukan terhadap sejumlah kawasan yang ada di situ yang dikuasai sebelumnya oleh Imperium Romawi dan Persia. Jadi sahabat sekalian, kita melihat alasan logis dan rasionalnya kenapa ketika di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah ini sampai berani menantang perang kepada kekhalifahan pada waktu itu yang berkuasa. Dikarenakan dia memang memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki angkatan perang militer yang sangat kuat. Meskipun kemudian bisa diredam oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi begitu Ali bin Abi Thalib wafat, terbunuh oleh pendukungnya sendiri yang keluar dari barisannya, sehingga disebut sebagai Khawarij, maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang waktu itu menerima warisan tongkat komando kekhalifahan, kemudian akhirnya tidak tahan, tidak bisa meredam konflik yang sudah sedemikian meluas itu. Dalam waktu 6-7 bulan kemudian, Hasan akhirnya menyerahkan tongkat kepemimpinan itu kepada Muawiyah yang memang pada waktu itu berada di puncak panggung politik yang besar baginya. Itu terjadi di sekitar tahun 661 Masehi, yang kemudian di tahun itulah ditahbiskan sebagai tahun permulaan berdirinya Bani Umayyah, yang kemudian bisa menguasai pemerintahan Islam itu selama kurang lebih 90 tahun sampai tahun 750. Dan yang kemudian disayangkan oleh kalangan umat Islam, para sahabat Nabi pada waktu itu yang masih hidup, ternyata Muawiyah ini mengubah sistem khilafahnya menjadi sistem dinasti, sistem kerajaan yang meniru kerajaan Romawi dan Persia. Sehingga ketika beliau menjelang wafat, dia bisa berkuasa kurang lebih hampir 20 tahun. Meninggal pada usia 78 tahun pada tahun 680 Masehi, dia mewariskan kekuasaannya itu kepada anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah, yang kemudian memunculkan masalah berkepanjangan terkait dengan perpecahan umat Islam yang semakin meluas dan semakin melebar.
Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu satu episode ini terkait dengan masa-masa kritis peralihan dari zamannya Khulafaur Rasyidin menjadi zamannya dinasti Umayyah, di mana Muawiyah menjadi tokoh sentralnya. Apa yang kita bisa petik dari ini? Maka kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Janganlah kita ini menjadikan umat yang sudah dipersatukan oleh Rasulullah, kemudian diwariskan, dicoba dibangun kembali oleh para sahabat dekat beliau dalam Khulafaur Rasyidin itu menjadi tercerai-berai. Allah mengingatkan kita di dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, kepada umat Islam di seluruh muka bumi ini untuk tidak tercerai-berai kembali. Di mana kita melihat efeknya yang luar biasa pada perpecahan umat Islam dari jejak-jejak sejarah yang telah kita kaji ini. Kita berharap kita bisa kembali bersatu di dalam umat yang satu, menjadi umatan yang rahmatan lil alamin di dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.